Yo, halo teman-teman, balik lagi dengan saya Rizky Yulian. Oke, kali ini kita akan membahas tentang step selanjutnya dari design thinking. Yang kemarin kita telah membahas masalah empathize dan define, dan kali ini kita akan membahas tentang idea, yaitu proses di mana kita menemukan suatu solusi dari define problem yang sudah kita temukan sebelumnya. Nah, sebelumnya kan kita sudah melakukan pengumpulan data dari wawancara, dari pengelompokan masalah-masalah tersebut pada step define. Kemudian kita akan mencari suatu ide-ide yang bisa digunakan untuk menjadi solusi daripada masalah tersebut. Nah, ide tersebut akan kita kemas dalam desain UI, yang mana ada beberapa step yang harus dilakukan. Nah, akan kita jelaskan lebih lanjut pada video ini. Let's go! Jadi teman-teman, untuk pertama kali kita harus melakukan affinity map. Nah, affinity map sendiri ini digunakan untuk melakukan prioritas problem, sehingga kita dapat mengetahui prioritas mana yang harus kita lakukan dalam menentukan solusinya nanti. Nah, affinity map sendiri ditemukan dari hasil data-data wawancara yang telah kita lakukan kepada user, dan tas-tas mana saja yang diperlukan untuk suatu perubahan. Karena kali ini teks-teks yang telah kita gunakan merupakan gabungan dari beberapa kegiatan yang bertuju pada masalah programming dan desain, sehingga kita harus menentukan teks mana saja yang merupakan teks UI. Karena balik lagi, kita di sini membahas tentang masalah UI design, sehingga kita menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu perubahan dalam sisi desain UI.
agar lebih mudah dalam melakukan penentuan atau pemberian tanda pada masalah-masalah atau problem yang harus kita kerjakan, kita dapat menggunakan stem atau dot dalam melakukan penandaan mana saja problem yang harus kita kerjakan. Setelah kita sudah menentukan prioritas masalah apa saja yang akan kita kerjakan, maka dari itu kita akan membuat ide atau solusi yang akan kita gunakan. Nah, pada design thinking sendiri, untuk penentuan ide tersebut masuk pada fase ideate. Di sini kita telah memetakan pada affinity mapping dan kita akan menggiring pada penggunaan crazy edge. Untuk crazy edge sendiri, itu sebenarnya merupakan gambaran kasar yang digunakan oleh para desainer dalam menentukan desain yang akan digunakan. Biasanya para desainer menggunakan crazy edge ini dengan melakukan gambar pada paper, pada kertas yang terbagi menjadi 8 bagian. Kebetulan di sini saya juga akan menggunakan kertas dan melakukan penggambaran kasar layout yang akan digunakan. Ketika kita sudah memiliki 8 gambar crazy edge, kita akan melakukan pemilihan mana saja layout-layout yang cocok untuk mengatasi permasalahan yang sudah terjadi. Setelah kita memiliki crazy edge sebagai dasar yang akan kita gunakan sebagai layout, kita akan membuat suatu wireframe. Di sini wireframe adalah layout design yang lebih spesifik lagi, dan cara membuatnya dengan menggunakan bantuan software design. Di sini saya menggunakan Figma dalam pembuatan wireframe. Karena di sini kita memiliki 3 desain layout yang sudah kita tentukan, sehingga saya akan membuat 3 wireframe juga sesuai dengan apa yang telah saya gambarkan pada crazy edge.
Oke, ketika seluruh wireframe sudah kita buat, kita akan masuk ke bagian inti, yaitu pembuatan UI design yang kita sesuaikan dengan wireframe yang sudah kita buat. Nah, di sini saya akan mencontohkan satu desain UI dari satu wireframe yang sudah kita buat, yaitu pada menu order makanan. Karena kebutuhan kita perlu adanya penambahan fitur makanan ketika para user ini sedang dalam perjalanan. Di sini saya tetap menggunakan Figma sebagai alat bantu saya dalam melakukan UI design, di mana saya rasa Figma merupakan software yang kompatibel dalam melakukan desain ataupun brainstorming.
Oke, setelah ini desain akan selesai dan akan kita sesuaikan sesuai dengan warna ya, agar lebih terlihat menarik. Dan ini adalah desain UI dari Real Food atau menu order makanan yang dapat kita gunakan sebagai solusi dari menu order makanan. Ya, jadi gimana teman-teman, sudah tahu nggak cara melakukan proses ideate daripada desain dinding tersebut? Dari proses ideate ini kita dapat menemukan solusi tentunya untuk selanjutnya, terutama dalam pembahasan kita desain UI. Mungkin dapat kita implementasikan dalam daily sebagai desainer nantinya dalam membuat suatu desain atas suatu permasalahan yang terjadi. Oke, semoga bermanfaat. So, bye-bye.